Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai honorer teknis administrasi banyak bertumbangan saat melamar instansi sendiri. Kemenpan RB disorot. Dan berikut informasi lengkapnya. Honorer teknis administrasi baik kategori 2 maupun non K2 yang melamar di instansi tempatnya mengabdi protes keras. Banyak di antaranya yang tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya minim. Sebaliknya, honorer K2 maupun non K2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Meliadi Kahar mengkritisi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ini aneh. Katanya honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain maka dijadikan pelamar umum, kata Sean sapaan akrabnya. Dia menegaskan jejak digital pernyataan pejabat Kemenpan RB soal hal tersebut masih tetap ada. Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah karena berpikir akan aman, nyatanya dia malah tidak lulus padahal nilainya tinggi. Itu karena formasi yang diperebutkan Sean sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer. Kalau tahu pindah instansi bisa masuk formasi khusus, asli tempo hari saya pindah, tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya satu, terangnya. Dia menambahkan masih teringat jelas pernyataan pejabat Kemenpan RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi. Hal itulah yang membuat Sean dan rekan-rekannya tetap bertahan. Namun ada juga yang keluar instansi dan semuanya lolos. Asli parah, tidak komitmen, pembohongan publik. Kami yang mematuhi aturan malah dirugikan, ucapnya. Secara terpihak, Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan Sutrisno mengungkapkan, pengumuman kelulusan P3K Teknis 2023 sangat mengagetkan. Banyak honorer K2 dan non K2 yang mendaftar di instansi lain malah lolos. Dia menilai ini bisa terjadi karena beda pemahaman pemerintah dengan honorer. Sebab instansi cuma pusat dan daerah, sedangkan di daerah kalau dinas dianggap masih instansi daerah. Jadi ada yang mendaftar di luar dinas, yang penting masih satu daerah, ujarnya. Sutrisno mencontohkan honorer teknis di Dinas Pekerjaan Umum mendaftar di Dinas Pemadam Kebakaran atau Satpol PP. Begitu juga sebaliknya karena dicari yang tidak ada syarat sertifikat keahliannya. Mereka begitu karena pemdanya mengarahkan honorernya, cetusnya. Sayangnya, tambah Sutrisno, kebijakan itu malah menimbulkan masalah baru. Ketika Pemda mengarahkan, ternyata pelamar dinas lain beramai-ramai mendaftar. Akhirnya honorer di dinas tersebut tergeser. Lagi-lagi honorer yang jadi korbannya. Semoga ada peninjauan kembali terhadap regulasi agar honorer K2 dan non K2 teknis termasuk tendik bisa terakomodasi paling lambat tahun depan, pungkas Sutrisno. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja menyampaikan, seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Aba pada tanggal 14 September lalu. Dia mengungkapkan Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi dengan honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja.
Pendaftaran P3K 2023 honorer diingatkan jangan coba-coba pindah instansi karena ada risikonya berupa tidak berkahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.